operasi Fourier transformnya ya. Jadi kita akan ngelakuin basis kita tadi kan adalah ini ya, persamaan-persamaan. Nah, persamaan-persamaan inilah yang nanti akan jadi basis kita untuk melakukan perhitungan gravity gradient itu gitu. Nanti setelah ini baru kita belajar aplikasinya untuk visualisasi geologinya seperti apa gitu kan. Jadi eh oke, NumPy, Pandas, oke. Kemudian yang ketiga kita perlu SciPy. Nah, SciPy ini kita gunakan untuk melakukan grading data. Nah, sebenarnya grading ini banyak ya. Teman-teman nanti bisa pakai metode-metode lain untuk grading. Nah, ini kalau SciPy itu scipy.interpolate. Terus kita import grid data. Ada grid data ya, grid data. Nah, ini kita akan ngelakuin grading gitu kan. Kemudian kita juga pakai yang terakhir adalah Matplotlib. Nah, Matplotlib ini untuk ngeplotting ya, ngeplotting eh data kita gitu loh. Jadi kita bisa lihat hasil kita bagaimana. Lib.py plot SPLT. Oke, ini salah. Matplotlib. Mat. Nah, oke, sampai sini aman semua ya. Masih mengikuti? Oke, yang pertama, nah data ini kan data, nah gimana gimana? Boleh? Semua datanya udah dikasihkan sama panitia ya, data yang ini, data workshop. Datanya sudah dikasihkan ya, udah dapat semua. Sudah Mas, sudah diberikan. Oke, nah yang pertama kita mau ngeload datanya dulu. Datanya kan data workshop.csv itu kan. Kita mau ngeload dulu, jadi kita load data. Yang pertama kita lakukan, kita bikin data frame. Ini pakai Pandas ya. Jadi pd.read CSV. Nah, karena format kita CSV jadi pakai CSV, terus kita masukkanlah nama data kita itu. Data score. Nah, ini ya. Oke. Nah, kemudian kita mau define ngelihat kolomnya dulu. Jadi def.column. Nah, kita bakal run dulu. Nah, kita punya 4 kolom ya. Punya line, punya UTM-X, punya UTM-Y, sama GZ HP60K. Ini Gravity data workshop ini saya sudah filter high pass filter ya untuk 60.000 gitu. Jadi namanya memang high pass 60K gitu. Nah, terus selanjutnya kita akan melakukan kita akan mendefinisikan dulu, definisikan data dulu. Jadi kolom ini tuh artinya apa, kolom ini artinya apa gitu kan. Kita punya UTM kan. Kita punya UTM-X misal sama dengan df kurung siku petik 2 UTM, oh kita copy aja ya. UTM-X berarti kita copy dari sini. UTM-X dot values. Oke, untuk UTM-Y juga sama. Tinggal copy aja UTM-Y. Kemudian untuk gravity-nya GZ kita tinggal sama aja. Kita nah, oke. Kemudian nah ini opsional ya, line. Nah, line ini sebenarnya opsional. Teman-teman mau masukin apa enggak, tapi kalau line ini nanti bakal jadi lebih bagus di database yang kita input ke Geosoft gitu. Jadi kita bisa atur line-nya gitu. Jadi kita bisa ngelihat per line tuh bagaimana katanya. Nah, F line ya, sorry, line dot values. Oke,
Sampai sini sudah mengikuti semua ya. Kita run dulu, apakah ada error? Cek dulu. Oke, aman ya, nggak ada error. Oke, berikutnya kita akan lakuin grading. Nah, kita akan lakuin grading. Grading. Oke, yang pertama kita akan menentukan spacing gridnya ya. Spacing gridnya ini kalian bisa tentukan ini ya. Kalau kita ngelakuin grading data, eh, ya kita ngelakuin grading data, kita harus tahu gitu konsep dari grading data itu seperti apa gitu. Nah, untuk yang lebih bagus gitu kan. Ini rule of thumb-nya aja ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mereka apa punya data spasi datanya adalah misal 2000 gitu kan. Kita bisa pakai untuk grid cell size-nya ini kalau di Oasis nanti teman-teman nge-grading itu seperempat dari jarak gitu. Jadi misalnya kita 2000 gitu, seperempat dari 2000 berapa? 500, berarti 500 gitu kan. Dan kalau untuk data ini itu sekitar eh, data ini kan data satelit ya, kalau nggak salah sekitar 3600 ya. Berarti kan sekitar 900 grid cell size-nya. Jadi kita pakai 900 ya, atau kita genepin aja 1000 lah untuk spacing-nya gitu. Jadi grading yang optimum itu seperti itu gitu. Nah, kemudian kita tentukan batas-batasnya, batas-batas utara, selatan, ini barat timur, west east, terus south, north. Nah, batas-batas ini kita dapat dari mana? Kita batas-batas ini kalau west sama east berarti kan dia UTMX ya. Kita akan dapat dari nilai UTMX. Yang paling barat kita akan dapat dari nilai UTMX paling kecil, yang paling timur kita akan dapat dari nilai UTMX paling besar ya. Jadi kita definisikan dulu. Jadi UTMX ini untuk batas barat ya, UTMX dot min. Ya. Kemudian untuk batas timurnya kita punya UTMX dot max. Ini untuk batas barat dan batas timur. Kemudian batas selatan dan utaranya kita pakai UTMY, UTMY min dan max ya sama ya. UTM Y untuk batas selatannya berarti dia yang min ya, min. Kemudian UTM Y yang dengan UTMY dot max. Oke, di sini ada yang mau bertanya lagi? Oke, nggak ada error ya, aman, lanjut. Setelah itu kita mau melakukan eh, pembuatan mesh grid gitu kan. Ini kita akan melakukan interpolasinya, gitu kan. Kita pertama-tama kita buat grid X ya, grid untuk X dan grid untuk Y sama dengan ini fungsi dari NumPy ya, np dot mesh grid dalam kurung np dot oh ya np dot arrange np dot arrange dalam kurung west east plus spacing. Oh, spacingnya harus besar. Spacing, koma, spacing. Oke, kemudian koma untuk yang Y-nya. UTM Y, sorry. Untuk ini berarti NP dot arrange NP dot arrange dalam kurung south south kemudian north kemudian ditambah spacing lagi. Oke, coba kita cek dulu.
Oke, aman. Lanjut. Kemudian kita buat GZ, grading buat GZ-nya. Grid GZ, ya. Grid GZ, grid, grid GZ. Sama dengan grid data, dalam kurung, UTM, UTMX, koma UTMY, terus koma GZ, GZ kita ya, di awal, oke, GZ. Kemudian koma dalam kurung, grid X, koma grid Y. Terus kita definisikan metodenya. Nah, metode ini ada tiga ya. Jadi ada linear, ada nearest, ada cubic gitu. Nah, kita pakai nearest dulu. Nanti kita coba-coba lah. Nearest, linear itu lebih bagus yang mana. Sampai sini masih ngikutin semua ya. Ada yang ketinggalan? Aman ya? Oke, kita coba dulu. Cek. Ada error. Oh, aman. Oke, lanjut. Oke, nah kita yang ketiga akan membuat masking ya. Masking ini tujuannya apa? Masking ini adalah kita ngebuat supaya data itu yang berada di luar koordinat gradingnya nggak terlalu nggak ada grading gitu. Dan ini data ini cocok kalau memang bentuk data kalian itu nggak kotak gitu. Ini cocok gitu. Jadi kayak misalnya bentuknya nggak rata gitu. Nah, itu kita ngelakuin masking gitu. Nah, masking itu kita buat mask YZ sama dengan np is none. Ini mengidentifikasi nilai none ya. None itu kan berarti nggak ada nilai. Read data dalam kurung lagi UTM, UTMX, UTMY, terus kurung lagi np.once like gz, terus koma kemudian gz grid x, grid x, koma grid y, lalu metodenya ya, koma metode sama pakai nearest ini ya. Yes. Oke, terus kita ngelakuin maskingnya grid gz dalam surung siku mask gz sama dengan np dot none. Oke, oke, lancar, tak ada error. Lanjut. Nah, sekarang kita ngelakuin yang namanya FFT. Nah, ini namanya FFT. Pas Fourier transform. Nah, ini kita melakukan 2D FFT ya. Jadi teman-teman eh, nanti bisa dibaca-baca lagi tentang FFT ya. Jadi di sini kita pakai langsung aja. Jadi GZ dalam domain K atau wave number ya. Kita bisa tulis np sampai dot fft dua. Nah, np.fft dot fft 2 dalam kurung grid gz. Sopo fft 2 sorry.
FFT2 itu maksudnya FFT2D ya. Oke. Nah, kemudian kita akan mendefine, nah ini yang menjadi key dari perhitungan FTG ini di sini, define wave number. Nah, kita mau define wave number itu, pertama kita buat dulu ininya, apa namanya ya? Kita buat dulu bentuk dari gridnya itu, shape-nya, grid. Jadi kita tahu bentuk gridnya itu seperti apa dan arah x arah y-nya itu seperti apa. Jadi dot shape. Nah, kemudian grid gz dot shape. Shape. Nah, kemudian kita ngelakuin KX ya. KX itu kita bisa KX itu adalah wave number arah X, FFT dot FFT track dalam kurung shape satu, kemudian D-nya ini distance-nya spacing kita ya. Spacing, spacing, spacing. Nah, oke. Kemudian kita punya KY dengan NP dot FFT dot FFT frac shape 0, D-nya sama spacing. Nah, terus kita ngelakuin grading ya. Grading KX grid, KY grid, KX grid, koma KY grid sama dengan uh, NP dot mesh grid dalam kurung KX, koma KY, koma indeks sing sama dengan exit. Oke, nice. Lalu kita nyari nilai K atau nilai absolut K. Absolut, absolut underscore K sama dengan NP sampai dot square root. Sampai sini masih ngikutin ya teman-teman ya. Masih, Mas. KX grid kuadrat ditambah KY grid kuadrat. Oke. Nah, terus kita ngelakuin yang namanya zero padding. Nah, teman-teman kalau misalnya eh, tahu Fourier transform kan kita ngelakuin namanya zero padding ya untuk menghindari pembagian nol gitu. Jadi pembagian dengan nol gitu. BS K, penting kita bilang ini safe untuk pembagiannya. Dot copy kurung SK kita bikin ABS K save sama dengan SK save kurung siku ABS K save sama dengan 0 sama dengan 1 pangkatnya 10 gitu. Oke, kita cek dulu. Oke, aman ya. Ini zero padding. Zero padding. Terus kita hitung tensornya. Tensor komponen. Komponen calculation.
Nah, kalau kita lihat balik ke slide tadi kan. Nah, ini sebenarnya ngapain sih nih? Nah, ini sebenarnya kita ngitung yang ini nih. Nilai K yang ini nih. K, I, K, Y. Dan yang nilai K yang ini adalah yang kita hitung yang ini. Yang K absolut ini. Nah, terus kita bakal lakuin apa? Kita bakal ngelakuin ini. Perhitungannya. Ini kan kita definisikan satu-satu. Oke. Pertama kita punya GXX ya. GXX. Kita punya GXX. Kita tahu GXX rumusnya apa? Kita lihat balik sini. GXX berarti adalah ini ya. GZ ini dikali ini ya. KX kuadrat min KX kuadrat per K absolut K. Kali dengan GZ dalam domain K. Oke, kita tulis aja langsung. Berarti GZK dikalikan dengan tadi ya. Dikalikan dengan min itu ya. Oh ya, min KX kuadrat. Min 2 kali, oh ini enggak, ya per 2 ya. Min 2 kali NP dot pi dikali dengan fx kx kx dengan kx grid, terus kemudian oh ini pangkat 2 jadi kan kuadrat ya, pangkat 2 dibagi dengan nilai absolute safe tadi ABS dibagi ABS safe. Oke, GXX udah yang sama-sama sama GXX mana? GXX sama GYY ya. GYY juga sama. GYY tinggal diganti Y aja. Oke, kemudian kita punya GXY. GXY itu rumusnya KIKY. Jadi kita bisa GXY. GXY. Berarti KE grid dikali juga dengan KY grid. KE grid dikali dengan KY grid. Oke, kuadrat ya. Ah, terus kita punya GXZ. Nah, GXZ tadi rumusnya adalah GZ. GXZ A. GZ underscore A dikalikan dengan tadi, oh ini ya, I, IKX. IKX. Nah, I itu bilangan imajiner. Kita bisa definisikan di Python seperti ini. GXZ. Nah, 1J ini adalah mewakili nilai dari I. I dot I dikalikan dengan KX grid. Oke, ini kita juga bisa untuk KY-nya, KYZ-nya. KYZ tinggal diganti Y. Kemudian untuk GZZ-nya kita bisa GZ underscore K dikalikan dengan 2 NP dot pi dikalikan absolute F. Absolute F. Nah, oke, sampai sini aman? Masih mengikuti ya? Oke, lanjut. Nah, ini kita udah hitung nih semua komponen tensornya.
Tapi kan ini masih dalam domain Fourier gitu. Kita akan balikan dia ke dalam domain spasial gitu kan. Nah, ini kita akan ngelakuin inverse transform. Tapi sebelum itu kita akan ngelakuin yang namanya pemisahan antara imajiner sama real komponen gitu. Jadi kan dalam domain Fourier kita punya komponen imajiner dan komponen real kan. Nah, kita mau pisahin antara imajiner dan real. Jadi kita adalah define dulu. Ini define real komponennya. Real komponen. Kita juga bisa bilang real GX gitu kan. Sama dengan np dot fft dot ifft. Nah, ini inverse Fourier transform dalam kurung gxxk ini dot real. Ini kita akan pakai buat semua yang ada di situ gitu. Ada, tinggal ganti aja gxx terus gyy, ini yy, terus xy berarti ini xy, terus xz berarti ini xz, yz berarti ini yz, kemudian zz berarti ini zz. Oke, nice. Nah, terakhir kita akan lakukan interpolasi to real koordinat, koordinat point gitu. Nah, kita definisikan kita bilang inter dalam kurung gxx sama dengan grid data dalam kurung grid grid x dot rabel koma grid y dot rabel terus dalam kurung lagi ini koma real gxx dot revel dot revel terus koma dalam kurung utmx koma utmy dalam metodenya adalah metode sama dengan minus. Oke, kita cek dulu ada error. Oh, enggak. Metode data oke, kita cek dulu ya. Hmm. Ya benar deh. Hmm. Di data kurung-kurungnya kurung-kurungnya keyword argument. Oh, enggak. Salah ketik ya. Saya metode ya. Ini metode. Oke, ya, salah ketik doang sudah. Nah, ini sama untuk semua ya. Kita tinggal ganti-ganti aja. Oke, ini untuk GXX, GYY, Y, berarti ini ganti Y. Ini untuk XY, kita untuk XY, ini diganti XY.
Ini untuk XZ, ganti untuk XZ. Untuk GZ, ganti untuk GZ. Kemudian untuk ZZ, kita ganti ZZ. ZZ. Oke, sampai sini aman? Aman ya? Masih mengikuti semua? Kita definisikan data kita untuk outputnya dulu ya. Kita buat data output. Ini standar aja output TF sama dengan pd.dataframe. Dataframe, kurung, kurung awal. Terus kita definisikan dulu TMX. TMX UTMY UTMY. Terus kita punya ini ya, kita punya GXX sama dengan inter. Nah, kita tinggal copy ya. Ini komanya belum koma, koma, enter, koma, enter, koma. Oke, GXX, GYY, GY, GY, XY, XY, kemudian XZ, kemudian YZ, kemudian ZZ. Oke, ZZ. ZZ. Oke. Terus kita kalau mau nambahin line, kita juga bisa definisikan line. Oh, oke. Line, dikasih line. Nah, oke. Ini data frame kita. Kemudian kita cek dulu print output df. Coba cek dulu. Oke, ini hasilnya ya. Berapa hasil perhitungannya. Kemudian, hanya line nggak perlu deh. Line aku saja lah. Nah, output df. Kemudian kita ngelakuin, nah, ini output. Kita save ke CSV ya. Save data ke CSV. Save to CSV. Oke, kita output df dalam to CSV. Terus kita kasih nama apa? FPG dot bisa ya ASCII aja lah, ASCII, jadi bisa langsung import ke Oasis. Terus kita oh ini dulu indeks dengan post. Oke. Oke, terus nah ini udah selesai ya, udah selesai. Jadi gini sampai sini. Kalau mau ngeplot kita juga bisa plot ya, kita plot aja deh, kita plot aja deh komponen bisa plot sebenarnya ya, kita plot dulu aja ini.
GXX, GXX, GYY, sorry, GYY, kemudian GXY, GXZ, GYZ, GZZ, GYZ, GZZ. Oke, kemudian kita terpoletin komponen sama ya. Nah, kita bentar. Oke, setelah plot, kita upload datanya for di in range, for in range len dalam kurung len components plt.figure dalam kurung fixed size 10, 10 kurung lagi ya, ukuran gambarnya, kemudian kita plt itu gravity amati itu gravity anomali kurung gravity anomali jadi deh turnya t rekontur f, kemudian kurung tmx tmx koma dy terus koma interpolated components dalam kurung i, kemudian levels ya, levels levels terus 100, kemudian suci map. Oke,
color bar sama dengan plt.colorbar kurung kontur koma pet dengan 0,01 stringnya satu aja, string sama dengan satu, terus si AX, oh iya, X X-nya terus AX spek world set thing proses proses label thing thing TMG aja deh, TMG mau debug sih, salah lagi, kontur kontur baru udahlah, debugnya nanti aja deh, yang penting ini aja lah. Udah sampai sini belum? Sampai output CSV semua udah. Oke, sekarang kita bawa Geosoft aja deh. Geosoft Oasis. Kita buka Oasis saya. Nanti perbaiki plottingannya nantilah ribet deh. Oke, kita buka Oasis saja. Udah buka Oasis teman-teman? Oke, kita buka ini dulu aja lah ya. Buat project baru dulu. Oasis sudah terlihat teman-teman di layar. Sudah terlihat, Mas. Oke, ini kita mau import data dulu ya. Tadi kan kita output datanya adalah data FTG. Ya, kita copy dulu lah. Taruh di data yang memang bisa diakses sama OSIS kalian gitu. Nah, terus kita mau import import database ASCII ini. Nah, kita cari tadi di mana dia. Datanya itu taruh di mana? Oh, ada di sini. Di, oh, enggak. Di data FTG ASCII. Nah, wizard biasa lah ya kita ngelakuin ini. Nah, kita udah dapet data kan semua ini kan. Terus klik finish. Finish. No, senama FTG. Nah, ini hasilnya. Kita coba import juga data yang workshop yang awal ya. Kita mau compare data workshop yang awal. Ini ya. Import, sorry. Database import. Ski. Data workshop. Open.
Kita ini data gravity ya, GZ. Oke, kita set dulu koordinatnya. Ini TMX, TMY, sama ya ini juga ya. Set kurang koordinat, ini UTMX, TMY. Oke, kita coba grid untuk yang GZ-nya dulu. GZ, gravity ya, CPA. 1000. Ah, inilah gravity-nya. Ini memang kalau teman-teman mau tahu ini data apa, ini data sesar Cimandiri ya. Sesar Cimandiri. Jadi yang ini nih, yang sebenarnya ini sih harusnya sesar yang ini ya, harusnya ya. Kalau teman-teman mau ngelihat interpretasinya ya inilah. Ini coastline-nya, garis pantainya harusnya ya. Ini sesarnya ke sana gitu. Nah, ini data sesar Cimandiri teman-teman. Nanti kalau teman-teman mau akses, ini data WGM, World Gravity Model. Teman-teman juga bisa download juga di internet gitu. Nah, kita coba grid semua ini ya komponen ini ya XX, YY, XY, XZ, YZ dan ZZ gitu. Grading kalau di Oasis kita bisa grid multiple channel. Nah, kita tinggal masukin aja semua channel yang mau kita grid. Terus kita kasih cell size-nya 1000. Terus kita kasih nama belakangnya G gitu. Oke. Nah, ini bakal nge-grid semua hasil kita tadi. Nah, inilah ini hasil perhitungan kita tadi. Oh, mungkin XX-nya ini. Juga ya, kacau juga sih. Ya, inilah teman-teman kurang lebihnya begitu. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan dari data-data ini kan? Ya, yang bisa kita lakukan yang pertama kita bisa lakukan yang namanya ini dulu grid math. Kita bisa ngelakuin ya ini sebenarnya perhitungan ini ya. Horizontal derivatif THG tadi kita bisa kasih tahu THG-nya bagaimana. Wih, ini terlalu high frequency. Sebenarnya filternya terlalu dalam ya. Hmm. Kita cek dulu codingannya. Cek dulu ya. Salah hitung ya. Nah, ini ada yang salah. Eh, Oke, ya, masih ngikutin ya sampai sini ya. Ini nanti ku cek lagi deh. Kayaknya codingnya ada yang ini deh. Tapi yang mau kasih tahu di sini, kita mau ngitung ini dulu. Ini tadi THG dan THC ini. Nah, terus nanti codingnya juga aku kasih lah ke panitia yang udah benernya tapi tadi kayaknya masih ada yang keliru.
perhitungannya deh. Nah, untuk THG sendiri tadi udah ya. Ini sebenarnya ini hasilnya ya kayaknya salah memang. Cuma ya nanti kita cek lagi lah, recheck untuk koordinat apa codingannya. Buat yang THG, THC sendiri kita cek rumusnya TXY kuadrat ditambah TXX min TYY per 2 kuadrat. Berarti akar dari G1 ditambah dalam kurung G2 min G3 bagi 2 dalam kurung kuadrat ini ya. Ini GXY, kemudian cek rumus lagi XX. Oke, ini GXY, yang G1-nya GXY, ini GXX, kurangi GYY. Nah, inilah THG-nya, THG, sama. THC, sorry, THC. Ini THC-nya. Nah, ini THC-nya. Kemudian untuk THG-nya tadi, kita tambah G2 tambah G2 kuadrat. THG, THC, GXZ, dan GYZ. Oke. Nah, nah, ini kita mau ngelakuin namanya ternary imaging ya. Jadi teman-teman kalau teman-teman pernah belajar seismik, kalau teman-teman tahu istilah spectral decomposition, ada yang pernah dengar istilah spectral decomposition? Nah, jadi spectral decomposition kan pencacahan frekuensi ya. Kita mau mencoba mencacah frekuensi, melihat sel frekuensi rendah, tinggi, sedang dan tinggi dalam data seismik kan dengan imaging gitu, imaging RGB gitu. Sel frekuensi rendah diwarnain biru lah, gitu-gitulah ya, untuk mengidentifikasi misalnya litologi, karbonat dan sebagainya gitu. Nah, kalau di gravity kita bisa lakuin yang namanya ternary imaging. Nah, ternary imaging ini akan bisa dijustify kalau kita pakai FTG. Misal kita mau ngelakuin ternary imaging kan, kita bisa ngelakuin dari komponen-komponen tadi gitu. Jadi kita akan ngelakuin GZZ, kita masukin komponen GZZ di sini. Jadi pertama create an image, kemudian kita display ternary image, kemudian di sini kita bisa masukkan GZZ, terus yang green ini kita masukkan THC, dan blue yellow ini kita masukkan THG. Nah, jadi kurang lebih kayak gini. Nanti kita juga bisa lihat legendnya. Nah, kita definisikan dulu aja. Sama. Ini, nah, eh, display ternary image. Benar ya, set emang ini. Recording stopped. Recording in progress. Display ternary image. TTHC. Oke, set. Nah, ini kita bisa interpretasikan lah ini kombinasi-kombinasi ini dan ngelihat juga uh, dari legend. Lebih beginilah teman-teman yang bisa kita aplikasikan. Nah, ini interpretasinya gimana? Ini kalau datanya benar ya, ini kan kayaknya kurang benar deh. Nah, untuk yang merah ini GZZ kan, berarti GZZ-nya tinggi gitu. Ketika kita punya GZZ tinggi, berarti kan kita punya
yang high density body gitu kan. Jadi kita memang kalau kita hijau, kita punya hijau, berarti dia adalah zona-zona yang memiliki kurvatur atau kelengkungan seperti horse, graben dan sebagainya gitu. Terus yang biru ini kita punya maksimum gradient gitu. Nah, gradient ini yang kita bisa interpretasikan sebagai fault gitu. Ya, ini kurang lebih penggunaannya seperti itu. Ini salah satunya ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ini sambil saya nanti revisi code-nya kayaknya ada yang keliru tuh. Di, ada yang mau bertanya teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan untuk teman-teman bisa sekarang atau bisa di sesi Q&A nanti juga kok. Oke, kalau dari saya sih sampai sini aja. Cukup di stop share ya. Oke, mungkin itu materi dari saya. Nanti saya kirim juga ininya ya, code-nya buat teman-teman belajar, panitia. Terima kasih banyak kepada Mas Krisna atas penjelasannya yang luar biasa insightful. Melalui sesi ini kita jadi lebih paham tentang dasar FTG, bagaimana penerapannya dalam eksplorasi hidrokarbon, serta berbagai tools yang bisa kita gunakan tadi dalam processing data FTG itu sendiri. Kita juga jadi tahu kalau misalkan FTG sebagai pengembangan dari metode gravitasi konvensional ini mampu mendeteksi variasi densitas batuan secara lebih detail, terutama pada target yang dangkal dengan mengukur perubahan spasial medan gravitasinya. Betul banget. Dan juga untuk akuisisi data itu kan bisa menggunakan dari prosesnya dari koreksi medan, penyetaraan, dan juga filtering. Yang dimana untuk gravitasi biasa dibandingkan dari itu, FTG itu bisa memberikan hasil yang lebih akurat dalam pemetaan struktur geologi seperti anticline yang merupakan contoh yang salah satu sudah disampaikan oleh Mas Krisna tadi. Sehingga sangat berguna dalam eksplorasi hidrokarbon. Nah, gimana nih, Bun? Nah, habis kita nyimak materi tadi, pastinya masih ada kakak atau teman-teman yang merasa bingung atau pengen ngegali lebih dalam materi. Jadi langsung aja kita masuk ke sesi tanya jawab. Buat kakak-kakak atau teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand atau langsung tulis di kolom chat ya, Kak. Ya, kita mari manfaatkan kesempatan ini untuk diskusi langsung sama Mas Krisna nih. Mas Krisna lagi available juga. Kapan lagi guys ahli dari FTG? Maksudnya kayak yang udah benar-benar paham banget sama FTG hadir di sini. Jadi kalau misalnya kalian ada yang ingin ditanyakan atau diskusi lagi, boleh raise hand atau di kolom chat ya. Terima kasih. Sudah ada yang ingin bertanya, Mas? Kak Dava, mungkin boleh sampaikan apa yang ingin ditanyakan. Sebelumnya, thank you Mas Krisna udah maparin tentang FTG. Dan sorry kalau misalnya agak berisik di sini karena kurang kondusif juga. Aku Dava dari Angkatan Geofisika 2023. Mungkin izin bertanya, karena mungkin dari aku sendiri masih asing juga terkait FTG di Gravity ini, karena di semester 4 juga itu baru belajar mungkin tentang gradiometri konvensional di magnetik kali ya. Jadi mungkin aku mau nanya, eh, di FTG ini tuh kayak seberapa, kayak gimana sih kayak sensitivitas dari FTG ini Mas, sama kayak seberapa akuratkah dia buat ngedeteksi trap hidrokarbon yang mungkin skalanya kecil gitu Mas. Sama mungkin mau nanya juga, kayak di Indonesia ini sering nggak sih kayak metode FTG ini digunain di industri, terutama di Indonesia. Thank you Mas.
Oke, thank you pertanyaannya ya, Dava. Tadi pertama, berarti memang udah diajarin ya gradiometer ya, sama itu ya di kampus gitu kan. Kalau yang konvensional mungkin magnetik ya, yang sering dipakai alat atas, alat bawah, kita dapat dua medan, kita dapat delta kan, nilai delta. Ya sebenarnya gradiometri itu prinsipnya itu gitu. Jadi kita nyari nilai perubahan kan. Nilai perubahan. Kalau misalnya magnetik berarti perubahan susceptibility dari yang alat atas nih sama alat bawah kan. Kita dapat delta, delta susceptibility gitu. Sama. Gravity gradiometri ini kalau teman-teman mau praktis di land gravity atau gravity akuisisi di land, kalau misalnya teman-teman besok kuliah lapangan atau apa, itu bisa sebenarnya dilakukan gitu. Kita tinggal mencari yang namanya delta Z gitu. Atau delta tadi, ketika magnetik kan kita punya dua, punya alatnya kan, kita punya tiang atas bawah gitu kan. Gravity juga sama. Kalau teman-teman melakukan gradiometri, tinggal kita mengakuisisi sintreks diletakin di tanah, kemudian kita naikkan beberapa meter gitu kan, pakai tangga atau pakai apa gitu. Nah itu kita udah dapat delta itu, kita bisa ngitung gradiometri dari situ juga. Jadi pertanyaannya yang pertama ini ya tentang resolusi ya. Ya, ntar aku share screen lagi ya resolusi. Aku sambil ngirim code-nya juga yang udah jadi ke panitia juga ya, biar nanti bisa buat belajar. Kayaknya ini yang udah, oh ini yang aku udah benerin. Nah, sekalian aku kirim. Ya, share screen dulu deh yang tadi. Oke, untuk ini ya. Ya, nah kalau bicara masalah detectability ya, kita balik lagi ke sini sih. Ini yang Bell Geospace Claim ya. Tapi kan yang perlu kita perhatikan itu adalah ketika kita menggunakan data itu ya, terutama data apapun lah, gravity pun sama gitu. Ketika kita punya misal, kita punya benda seperti ini kan, misal kita punya anomali di sini kan, kita punya stasiun pengukuran di sini, kita punya stasiun pengukuran di sini, kita punya stasiun pengukuran di sini. Ya kan ketika kita proses, ya nilai di sini akan seperti ini kan, akan di sini kan. Nilai seperti ini dia akan naik ketika dia density-nya lebih besar. Oh gitu ya, azan ya. Sorry, sorry, sorry. Kita azan dulu ya. Oke, lanjut ya. Tadi azan dulu. Ya, oke. Kita balik lagi ke yang tadi ya. Kita punya benda di sini. Ketika kita ngukur di sini dan di sini. Oke, kita pasti kan punya nilai di sini, kemudian di sini, di tinggi, di sini dia rendah kan. Ya kan kita punya nilai seperti ini kan. Ya, kalau kita bicara resolusi kan kita bicara bagaimana sih bisa menggambarkan ini kan. Apapun itulah, gravity kah, magnetik kah, atau FPG kah. Nah, tapi ketika kita, misal, kita punya bendanya itu cuma di sini nih, gitu. Kira-kira kebaca nggak dari tiga ini? Ya kan,
enggak kan gitu kan, maksudnya ya mungkin ada pengaruh tapi kan ya enggak gitu bagus, dan kalau kita misal perkirakan hasilnya bagaimana ya dia bakal begini mungkin ya. Tapi ya dia relatif lebih dangkal gitu kan. Nah, di sini ada sesuatu. Nah, itu balik lagi ke target gitu loh. Nah, Bell Geospace ini ngeklaim ya dengan parameter akuisisi mereka ya yang mungkin detailnya tiap survei itu beda-beda gitu kan. Parameter akuisisi mereka entah spasi antar line berapa atau berapa gitu kan. Itu mereka klaim 4 kilo gitu untuk maksimum detectability yang baik gitu kan. Ketika di atas 4 kilo, dia klaim bahwa oh ini optimal gitu, bagus, optimal hingga 4 kilo. Tapi seiring bertambahnya kedalaman, dia akan semakin, nah kurva X ini adalah detectability yang dia bilang kan. Nah, kurva Y ini adalah depth. Jadi ketika dia depth-nya semakin tambah, detectability-nya semakin kecil. Tapi gravity, dia detectability-nya semakin tinggi. Jadi kalau kita mau identifikasinya basement, contoh ya, kita mau mengidentifikasi basement atau batuan-batuan yang keras di kedalaman yang dalam, mungkin lebih valuable pakai gravity, gitu loh. Jadi kita nggak boleh terkotakkan bahwa oh ya ini cuma satu metode ini untuk ini. Nah, tapi kalau kita bicara struktur dangkal kah atau resolusi yang lebih dangkal kah ya kita boleh klaim FTG ini lebih baik gitu. Ya ini contohnya inilah. Kalau kita bicara anticline ini gimana ya anticline ini di mana responnya ya gravity juga bisa menggambarkan gitu ini. Tapi bentuknya seperti apa kan nggak kelihatan gitu di gravity. Karena dia memang resolusinya lebih dalam dan dia hanya merekam mungkin ini aja source ininya aja. Tapi bentuk ininya dia nggak bisa rekam gitu loh. Tapi FTG ini bisa, dia merekam gini, kan? Kalau kita lihat kan, ini, gitu. Dan kalau untuk mendeteksi yang tipis-tipis lagi, wah, itu kita nggak bisa bicara dengan metode potensial sendiri sebenarnya. Kita harus juga bicara dengan metode seismik ini, gitu kan? Ya mungkin itu aja sih. Gimana ada yang belum jelas? Ada lagi mungkin pertanyaan, teman-teman? Dava, apakah pertanyaannya sudah, jawabannya sudah menjawab? Udah, terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Boleh ada lagi? Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Boleh raise hand atau di kolom chat ya. Eh, ada ada pertanyaan dari William Elliot Alamsyah, Mas, di kolom chat. Oh ya, keberadaan hidrokarbon pada plot FEG biasanya ditandai dengan apa ya? Oke.